Halo, selamat jumpa lagi semuanya. Kita melanjutkan pembahasan tentang kita akan membahas tentang SQL Server di dongeng SQL Server yang sudah berapa tahun nih? 2 tahun kayaknya berhenti. Untuk yang dongeng yang kedua ini materinya adalah tentang membuat tabel. Tabel itu sebagai wadah data, jadi semua data kita simpan di sana dan melakukan entry data. Entry data langsung di SSMS saja dulu. Dan nanti mungkin akan kita lanjutkan ke belakang dengan beberapa cara untuk memasukkan data. Untuk dongeng kali ini fokusnya akan tentang si objek database itu sendiri ya. Ada server, database, skema. Kita mulai kenalan dengan barang-barang ini nih. Table view, column, row, mungkin nanti ada store prosedur atau apa gitu ya. Kemudian kita mencoba membuat skema dan table. Kita kenalan data type. Kemudian sekalian menentukan. Ini nanti butuh contoh data, sudah saya sediakan di sana. Kemudian caranya entry di SSMS. Jadi di SSMS kita entry langsung ke dalam tabelnya. Kemudian kita belajar caranya membuat query. Kita akan pakai dan menjalankan query yang kita buat. Untuk ini kita pakai yang kasus yang contoh yang sederhana saja, misalnya query untuk mengosongkan tabel gitu ya. Nah, nanti jadi ini kita pakai yang cara memotong si tabel supaya bahasanya yang gampang-gampang, tapi itu sering digunakan. Kemudian kita juga belajar tentang membuat table dengan query. Jadi nanti kita belajar yang langsung pakai SSMS-nya, ada GUI-nya. Terus kita juga belajar pakai query. Nah, karena dia bahasanya mungkin kita kan baru kenalan, jadi kita manfaatkan tabel yang sudah ada. Yang hasil nomor 2 mungkin nanti kita pakailah untuk belajar yang nomor 5. Kemudian membuang tabel atau membuang dan membuat ulang sekaligus gitu ya, termasuk jika kita butuh mengubah sesuatu gitu. Nah, ada disclaimer-nya sedikit bahwa ini fokus pembahasan kali ini fokusnya masih tetap di alatnya ya, di SSMS-nya. Caranya kita manfaatkan SSMS untuk berinteraksi dengan database engine-nya, server database-nya, server datanya gitu. Jadi jika nanti ada pembahasan tentang beberapa hal yang menyangkut kaidah database, mungkin tidak semuanya, karena memang fokusnya masih belum sampai ke kaidah-kaidah database secara intens, itu belum. Jadi kita hanya fokusnya masih di SSMS-nya dulu sampai kita bisa nyaman untuk membuat tabel, kita mulai kenal query gitu kan, baru nanti kita bisa fokus untuk membahas tentang si database itu sendiri. Karena ini SQL Server tentunya yang relational database ya, jadi yang ada relasi antar tabelnya gitu. Jadi untuk contoh data di dongeng kali ini adalah datanya data fiktif, di generate untuk keperluan belajar saja gitu ya. Oke, nah kita mulai. Kemarin di pertemuan yang pertama kita sudah punya database namanya DB pertama. Kemudian kita juga sudah kenalan dengan beberapa hal yang ada di dalam SSMS ini. Saya sudah connect, jadi sudah connect ke server yang ada di sana. Kalau yang kemarin mungkin SQL 2012 atau apa gitulah, atau SQL 2019 gitulah. Ya, yang penting sudah punya database. Yang pertama ini DB pertama gitu ya. Jadi di dalam satu server bisa ada banyak database, di dalam satu database ada banyak table begitu ya. Gitu. Kita bisa mengkonek langsung ke beberapa server ya. Nah, ini contohnya DB pertama. DB pertama ini, jadi yang harus kita pahami bahwa ada urutan hierarkinya. Ini ada server. Jadi kalau kita mau menuju ke satu tabel di dalam satu database yang dia beda server, berarti kita harus menyebut nama servernya dulu, baru ke bawahnya ke database-nya, baru nanti
skemanya, baru nama tabelnya. Jadi urutannya begitu. Nah, saya pakai Excel. Jadi urutan penyebutannya memang selalu begitu. Ini nama servernya, server, nanti ada titik, ini database-nya, nama database-nya, nanti ada skema, baru nanti di sini entah itu tabel gitu ya, table atau view gitu, atau store procedure misalnya, store proc gitu aja deh. Nah, misalnya gitu ya. Jadi kira-kiranya urutannya selalu begitu. Caranya kita mengakses. Oke. Nah, untuk yang antar server, kadang-kala kita butuh membuat satu link server. Kalau di SQL Server ini, untuk data antar database di dalam satu server, ya kita bisa menyebut nama database-nya. Kemudian skema itu hanya satu pengelompokan lah. Ini termasuk ada fitur tambahan security kalau di SQL Server. Kalau di DB Engine yang lain ada yang pakai, ada yang enggak gitu ya. Nah, ini table atau view biasa. Table itu untuk wadah data, menyimpan fisik data. View-nya itu menyimpan beberapa query yang sudah kita buat, kita simpan, sudah bisa diakses berikutnya. Store prosedur ini runtime seperti satu function atau ya runtime lah, pokoknya runtime pemrograman lah itu gitu ya. Oke. Jadi khusus database biasa, kalau server jelas ya, server yang sudah seperti kita install. Database itu biasanya kan setiap database dia punya tugasnya masing-masing gitu ya. Dia mengelola data itu, misalnya data penjualan dari perusahaan apa begitu, atau ini khusus data bagian accountingnya, database tentang accountingnya, mungkin nanti ada database tentang produksinya kalau memang itu suatu perusahaan besar gitu ya, bisa begitu, atau database sekolahan mana gitu ya. Nah, kalau skema itu lebih cenderung ke pengelompokannya. Misalnya di satu perusahaan itu ada yang bagian salesnya, ada yang bagian productionnya gitu. Nah, itu skema kita kelompokkan dalam skema kelompok-kelompok itu. Jadi nanti objek-objek table, view, store prosedur yang dia masuk ke dalam skema itu kecenderungannya hanya bisa diakses oleh orang-orang yang kita masukkan bisa mengakses skema tertentu itu, maka semua barangnya sama. Nama tabelnya atau view-nya bisa jadi sama di beda skema ya. Walaupun jarang, tapi kadang-kala ada yang sama karena saking banyak tabelnya. Nah, kalau tabel jelas itu ada data, isinya ada kolom, ada baris-baris data gitu ya. Yang pokok adalah kolom memiliki tipe data. Nanti kita akan coba. Kalau view isinya adalah query untuk mengambil data, itu view biasanya. Kalau store prosedur, nah ini karena runtime programming, jadi dia bisa macam-macam. Dia bisa berupa function, memproses, diberi inputan sesuatu, diproses lalu memberi balikan output tertentu, atau dia berupa runtime yang perintah mengerjakan sesuatu sampai selesai, terus balikannya hanya ngabari bahwa prosesnya sudah selesai atau apa begitu ya. Hanya begitu saja, tapi tidak ada nilai balikan yang akan kita pakai di proses berikutnya. Nah, ya macam-macam lah kalau itu. Oke. Nah, sekarang kita di SQL Server ini ada bagian tables, ada bagian views, programmability nanti yang ada store prosedur di sini gitu ya. Nah, skema itu di mana skema? Kalau misalnya kita buka standarnya itu biasanya ada nggak ya contohnya di sini? Mungkin di sini mungkin. Nah, ini misalnya view-nya mungkin. Nah, ini DBO ini adalah contoh skema gitu ya. Oke, sekarang kalau di itu lokasinya ada di security. Ini ada skema. Nah, ini skema yang sudah ada di database DB pertama. Nah, ini skema-skema yang bisa kita pakai. Kita bisa membuat sendiri. Kita mulai masuk dalam pembahasan dongeng kali ini. Kita sudah kenalan yang nomor 1, sudah oke. Ya, untuk kolom dan row nanti sebentar lagi kalau kita sudah mulai punya tabelnya. Sekarang membuat skema.
Karena skema tadi pengelompokan kan, ya karena ini kita masih belajaran, pengelompokannya ya cukup gitu, data series atau apa gitu ya, atau referensi master table atau data seriesnya, tabel data series, view data series gitu aja dulu deh, supaya kenal dulu bahwa itu sekedar pengelompokan dulu. Oke, caranya ini ada folder skema di area security. Jadi kalau diurutkan dari atas, ada server, ada database, ada security, ada folder skema. Ini daftar skema yang sudah punya. Kita akan membuat skema dengan nama DT gitu ya. Huruf D, dadu, dan T. Tabel gitu ya. Nih, ini caranya klik kanan saja, new schema. Yang kita isi yang atas saja supaya ownernya nanti biar set DPO. Nanti kalau kita sudah terbiasa baru kita bisa mengelompokkan khususon. Nah, misalnya ini kita isi dengan D, T gitu ya. Oke. D dan T ini. Oke begitu ya. Nah, dia udah jadi. Ini namanya skema. Oke, jadi nanti semua tabel yang dia menjadi anggotanya si skema DT ini, nah itu bisa kita atur, itu bisa diakses oleh siapa aja per skemanya gitu ya. Contohnya kita sudah punya DT dulu. Kemudian yang berikutnya, materi ini ya, membuat skema sudah, sekarang kita akan membuat tabel. Membuat tabel dengan SSMS, kita tutup security-nya. Ingat kita sudah punya DT, ini bila mau di refresh, klik kanan nama database, di refresh gitu. Nah, untuk membuat tabel ini ada folder tables. Di dalamnya ada punya sistem file table ini karena versi yang baru. Kalau yang 2012 mungkin nggak ada, hanya ada sistem table gitu ya. Nah, ini di caranya membuat table, di klik kanan folder table, nanti ada new table. Nah, ini adalah area membuat tabel. Nah, ini kita ketik sini satu-satu nama-namanya gitu. Nah, biasanya nama ini kan ada kolom nih, isinya tabel itu kan ada kolom-kolom. Di kolom itu nanti kita menyimpan nilai-nilai data. Nah, setiap kolom itu selalu punya tipe datanya. Jadi pasti satu kolom itu hanya bisa diisi oleh data yang memiliki tipe data yang sama. Misalnya dia bilangan, ya kita akan menyimpan di tipe data yang untuk bilangan apa nih? Bilangan bulat atau dia ada pecahannya, atau dia memang angka untuk uang atau segala macamnya. Yang penting bilangan. Kalau misalnya teks begitu ada beberapa macam, itu nanti akan ada lagi. Nah, tapi kita mulai dari yang namanya kolom. Kolom itu namanya itu biasanya diawali dengan alfabet. A, Z lah, gampangnya begitu ya. Umumnya itu sudah umumnya begitu. Nah, kemudian dia itu tidak pakai spasi. Pokoknya jangan ada spasi deh, karena itu akan membuat kita harus lebih menuntut kita harus lebih teliti dan disiplin dalam membuat query nantinya. Jadi supaya agak memudahkan kita ke depannya, nah, hindarilah pakai spasi. Masalah huruf besar, huruf kecil, monggo diatur saja. Ya, tidak perlu sampai yang panjang-panjang banget. Jadi satu kalimat gitu ya janganlah. Ya, kita wakilkan dengan beberapa huruf di sinilah si nama tabel itu. Tapi harus jelas mewakili isinya itu apa, gitu ya. Gitu. Itu nama kolom. Nah, tentu kalau kita membuat tabel seperti ini, kita kan butuh contoh data. Contoh datanya untuk yang akan kita buat tabelnya, dia nanti akan menyimpan apa. Oke, sudah saya siapkan. Contoh datanya ada di link begitu ya. Kita akan pakai ini deh misalnya. Ini saya copy dulu deh keluar. Bentar. Saya buatkan salinannya begini. Saya copy keluar sini deh. Saya buka. Misal, contoh, datanya sederhana ini aja. Ini ada tanggal, ya kan? Isinya pasti tanggal semua. Kan satu kolom hanya satu tipe data. Berarti nanti ada tipe data tanggal. Kita akan pilih di sana. Yang ini kolom bernama gerai, ini nanti
isinya huruf-huruf. Nah, kita kan milih di sana nanti datanya apa. Ini ada kolom namanya ekor ayam. Ini bilangan. Oh, ini bilangan bulat. Nah, ini omset. Oh, ini maksudnya uang ini. Mungkin nanti ke depannya dia butuh pakai sen-sen segala. Jadi mungkin kita nanti pasang yang ya bisa menyimpan nilai pecahan. Ini bisa sisa. Oh, berarti ini ada sisa produk yang tidak terjual mungkin atau apalah ya. Tapi ini bilangan bulat nih. Ini ada 0, ada 1 gitu ya. Nah, ini sepertinya bilangannya selalu positif. Ya kan? Ya begitu ya. Ini namanya kita membuat tabel ini nih. Tabel ini mungkin akan kita beri nama datanya data penjualan ngaji ya. Penjualan, oke. Tabel data penjualan. Kita akan buat nanti namanya tabel data penjualan. Nah, nama kan nanti akan di-save sebagai apa sesuatu di sini kan. Di SQL Server kalau kita membuat nama, membuat tabel, kita akan menentukan dulu nama skema yang akan dipakai untuk tabel itu dan nama tabelnya. Itu kita harus mengeluarkan atribut yang ada di sana F4 biasanya. Properti ini tabel propertinya. Ini ada name. Nah, ini yang kita isi dengan penjualan. Kita deskripsi silakan. Ini nama database-nya bisa diisi apa-apa. Nah, di skema ini kita bisa pilih yang DT tadi yang udah kita buat. Kalau belum muncul DT ya ini database-nya di refresh, ini ditutup lagi baru kita buka lagi, nanti akan keluar sendiri. Nah, misalnya ini namanya deh. Oke ya. Oke, sekarang udah saya tutup lagi. Nama kolom pertamanya tadi tanggal. Gitu. Tanggal harus tipenya date. Kita tinggal pilih di sini. Wah, ini kok ada small date time. Ada yang lainnya lagi mungkin. Ada date time. Ini yang mana nih? Kan gitu kan? Ya sudah tadi date ya kita pilih date. Nah, kenapa begitu? Itu bisa dilihat di internet ini. Waduh, ini internetnya. Oh, ini mungkin belum connect ini. Saya connectkan supaya kita bisa. Kalau kita bingung apa saja data type yang disediakan SQL Server, kita bisa ke internet, ketik saja misalnya di Google gitu ya. Nah, SQL Server data type. Nah, ini ada data type. Nanti akan ada linknya. Ini. Nah, inilah. Nah, dan di sini akan ada macam-macam nanti tipe datanya. Ada yang eksak, ada yang Unicode dan semuanya gitu ya. Nah, kasus ini ada banyak nih contohnya. Nah, ini kita akan bahas tentang date. Date apa nih bedanya? Nah, kita bisa baca di sana. Oke, kita bisa baca detailnya. Untuk yang contoh kasus ini date tipenya tidak menyimpan time, maka saya pilih date. Ingat ya, saya nggak membahas detail kaidahnya bahwa satu tabel harus punya primary key. Enggak. Kita masih main awam-awaman aja dulu. Itu nanti akan tiba masanya ketika dibutuhkan ya kita buat. Kalau enggak ya nggak usah. Mungkin cukup indeks saja mungkin ke depannya. Oke, ini gerai. Gerai itu adalah tipenya teks. Gerai, kita pilih gerai. Ini tipenya teks. Wah, ini kok ada banyak. Nah, kita bisa lihat di sana misalnya. Nah, untuk yang tipenya teks string binary ini ada banyak. Waduh, ada banyak lagi. Kan ada macam-macam gitu kan. Ada char, varchar, nchar. Oh, nchar itu yang ada nn depannya ini Unicode. Kalau ntext ini buat yang panjang-panjang. Nah, ini image ya image gitu ya. Nah, sekarang bedanya char sama yang ada var. Kalau char berarti tetap, kalau varchar enggak. Dia eksak gitu ya. Panjangnya pasti segitu-segitu saja teksnya. Oke, berarti dalam kasus ini, mungkin ini gerai ini nama gerainya mungkin bisa panjang bisa pendek, berarti ini var. Tipenya char. Oke, kita pilih varchar. Sekarang lebarnya berapa? Bisa diisi berapa banyak ini? Kita anggap saja misalnya isinya adalah 50 huruf. Gitu kan? Ini panjangnya paling banyak nanti 50 huruf. Ya, kita tulis di sini. Kita pilih varchar gitu. Nah, ada enggak? Varchar di bawahnya. Nah, ini varchar. Jangan 50 deh, 40 deh. 40 huruf. Deh. Misal gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ekor ayam.
ekor ayam. Begitu. Ini tipenya bilangan bulat. Bilangan bulat itu akan ada macam-macam. Nah, ini untuk ini jumlah paling banyaknya ekor ayam per datanya tadi per hari. Bisa nanti mungkin kumpulan ya paling banyak, nggak mungkin lah sampai banyak-banyak, puluhan ribu paling. Oke, kalau puluhan ribu berarti kita bisa pakai yang small time small in. Nah, ini in itu bilangan bulat. Small berarti ada rentangnya yang small gitu ya. Nah, kalau small money berarti tipenya yang money untuk nyimpen uang, tapi yang rentangnya small gitulah. Kalau in berarti bilangan bulat yang rentangnya small. Di bawahnya ada tiny. Gitu. Kemudian apa lagi? Omset. Oh, ini bisa nyimpan sen-sen ini suatu saat, misalnya ada diskon atau apa gitu ya. Oke lah. Omset berarti pakai bilangan yang pakai koma-koma. Pakai pecahan. Pecahan itu yang dimiliki biasanya di sini adalah yang tipenya kalau nggak salah yang float dan real ya, desimal itu yang harus eksak, misalnya kita harus ketelitiannya sangat nah itu boleh deh ya. Untuk saat ini kita pakai yang float aja deh, kita pakai yang float. Ini tadi namanya omset gitu, ini float gitu. Terus PCS sisa, piecesnya sisa. Ya kalau sisa nggak banyak-banyak lah, kita pakai yang tiny in misalnya. Oke. Tiny in nggak bisa negatif ini. Kalau ini masih bisa negatif. Kalau ini nggak bisa negatif. Kalau nggak salah itu penjelasannya di sana gitu. Nah, kalau kita udah jadi, kita klik kanan nama tabnya, di save. Gitu. Ingat ya, saya masih nggak bahas tentang primary key, foreign key, gitu ya. Itu kita pakai memang kalau pas dibutuhkan saja. Kalau untuk OLTP itu nanti biasanya memang butuh. Ya, sesuai kebutuhan aja deh. Kita sudah punya, kok nggak keluar. Klik kanan, table refresh, maka nanti dia keluar. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2 ini sudah data type sudah oke. Untuk kolom entry data di SSMS. Kita akan coba entry data di SSMS. Misalnya ada tabel ini, klik kanan. Biasanya ada tulisannya edit. Entah top berapa terserah, pokoknya ada edit. Gitu deh. Nah, kita nulis di sini. Contoh. Kita akan mengisi yang baris pertama. Nah, ini tanggal 21 bulan 6 tahun 01 atau 1 Juni 21. Nah, itu kan saya nggak tahu nih ya kan. Saya nggak tahu nih. Kalau kayak gini nih. Jadi sebaiknya kalau saya gitu ya. Sorted. Nah, gini. Susunan tanggal yang bagus tuh entry-nya begini. Ini susunan entriannya begini nih. Tahun YMMDD. Oke, dia 2021 0601. Di mana-mana itu untuk semua komputer dengan semua format dia bisa masuk benar. 2021 0601 langsung di situ. Oke. Ya, jangan langsung ke bawah, ke kanan dulu, dipenuhin dulu nanti baru kita pindah baris. Oke. Nah, Pondok Bambu. Nah, bisa dilebarin kalau mau dilebarin. Kemudian 50. Kemudian tadi sisanya berapa tadi? 1. Oke, 1. Kemudian 3443. 3443 ribu. 3443 ribu. Oke, kalau ini sudah baru di enter. Nanti kan dia akan pindah baris. Itu contoh. Nah, kita sudah punya satu baris, gitu ya. Ini ditutup, nanti sudah di save. Bagaimana kalau kita mau melihat isinya? Nah, lihat isinya berarti kita sudah mulai masuk ke sini kan, membuat query, menjalankan. Oke. Ini bisa klik kanan, select top, gitu ya. Nah, ini namanya bunyi query. Oke, nah ini isinya yang udah kita isi tadi, gitu. Oke, jadi
nanti kita akan belajar tentang si query ini. Si query nggak usah khawatir, ini harus bisa. Membuat bunyi query ini harus bisa. Kita tidak pakai GUI-nya untuk caranya membuat views, tapi kita langsung ketik di sini saja supaya lebih gampang paham. Oke, bagian query itu kalau yang ada slash bintang, gitu ya. Slash bintang slash ini namanya multiple line comment. Ini untuk membuat komen dalam banyak baris. Komen banyak baris. Komen banyak baris. Nah, kalau yang satu baris pakainya min begini. Ini namanya komen satu baris gitu. Jadi ke belakang sana ini udah nggak bisa dipakai itu. Kalau ini yang di dalamnya ini di antara dua ini ya ini nggak bisa dipakai. Ini bisa di sini. Komen sebaris di sini juga bisa, gitu ya. Oke, yang dimaksud dengan query yang ini nih. Oke, nah ini query-nya. Nanti kita akan belajar ada query macam-macam. Ya ini contoh aja. Oke, bagian yang ini sudah selesai. Membuat query menjalankannya. Oh menjalankannya. Kalau kita sudah ngetik gitu kita mau jalankan ulang ini execute F5. Cek gitu. Oke. Ini nama tabnya. Kalau kita mau simpan dia sebagai satu file di luar sana bisa, gitu ya. Nanti kalau query yang sudah kita buat ini, yang dia hasilnya adalah mengambil data lalu ditampilkan, bisa ditampilkan seperti ini, bisa kita simpan sebagai views. Itu nanti akan ada caranya lagi ke depan ya. Sekarang kita ini dulu ya. Oke. Sekarang mengosongkan tabel. Query mengosongkan tabel. Sekarang ini namanya kan lembar query. Satu lembar query ini, setiap query supaya enak buat kita. Biasanya SQL Server tahu, kecuali beberapa query yang dia memang harus secara eksak harus tahu batas barisnya. Tapi secara umum query-query yang umum SQL Server akan tahu sendirinya bahwa baris berikutnya sudah masuk ke query yang lain. Tapi buat kita yang awam, supaya lebih mudah membedakan bahwa di dalam satu lembar query ini berisi banyak query, itu biasanya kita akhiri dengan titik koma, gitu ya. Nah, baru nanti akan ada query berikutnya. Nah, menjalankan query ini bisa langsung execute, berarti semua query yang ada di lembar ini akan dikerjakan, atau kita blok satu query begitu, terus ini di execute. Oke, gitu ya. Misal kita akan membuat query kedua. Query kedua adalah untuk mengosongkan tabel dengan cara memotong isi. Ini bunyinya gini. Truncate itu dipotong. Yang mau dipotong apa? Table, gitu ya. Nama tabelnya apa? Ini nih. Ini kan. Ctrl C, Ctrl V. Wah, nggak seru itu. Ini juga boleh. Oke. Nah, bedanya kalau di sini ada nama database-nya, di sini nggak ada. Oke, padahal saya copy begini juga bisa. Ini juga bisa. Oke, diakhiri titik koma gitu ya. Ini bisa. Berarti dia akan fokus ke database-nya dulu. Misalnya ini dapat database-nya nama database lain gitu, Kitwin ACC misalnya, bisa taruh ini skemanya apa, tabel. Jadi di query yang bekerja di DB pertama saya bisa memotong tabel yang ada di database lain gitu. Kalau memang kita isi database lain. Tapi kalau kita bekerja di satu database, maka bagian database ini bisa kita hilangkan. Oke? Nah, ini bisa kita tarik dari sini. Gitu, oke? Nah, ini berarti daftar nama kolom ini. Ini kan nama kolom ini yang kita buat tadi. Ini kalau kita bongkar ini kan ada nama-nama kolom. Ini kan? Nah, ini kan ada di sini semua nih. Ini berarti juga bisa dipasang begitu. Pasang sini deh. Columns kita tarik. Gitu ya. Sama itu.
Nah, bedanya hanya ini pakai kurung siku, yang ini enggak. Apa itu kurung siku? Kurung siku ini untuk memastikan bahwa yang ada dalam kurung siku itu adalah nama, benda, objek punyanya database. Itu tadi sebabnya untuk memberi nama kolom kita jangan pakai spasi, karena begitu ada spasi, misalnya nama database, nama skema, nama tabel, ada spasinya gitu kan. Ini misalnya penjualan produk misalnya, maka kita harus ada kurung sikunya. Harus selalu ada kurung sikunya. Nama kolom juga begitu. Kalau misalnya ekor ayam kita harus ada kurung siku. Nah, kita kalau ketinggalan kurung sikunya kan jadi salah query-nya kan. Nah, jadi untuk menghindari itu kita bermain aman tanpa spasi gitu ya. Itu tadi contoh. Tadi contoh aja. Oke, gitu ya. Itu maksudnya kurung siku. Oke ya. Ini kalimatnya contoh yang ya, kalau ini select, milih ngambil dari atas hanya 5.000 yang pertama kali ditemukan, tampilkan nilai-nilai dengan urutan kolom-kolomnya ini gitu ya. Ini koma ini berarti sebagai daftar saja. From dari mana? Dari database bernama DB pertama yang dia skemanya DT. Kemudian nama tabelnya atau view-nya atau apanya adalah penjualan. Kalau ini from berarti dia tabel atau view penjualan. Ya berarti ini DT penjualan, gitu ya. Kita ceritanya. Kalau ini trunket, potong tabelnya. Potong apa yang dipotong? Tabel apa? DT skemanya, berarti dia di database yang sama. Ini tempat kerjaan DB pertama, maka pasti DB pertama skema DT nama penjualan, berarti ini akan kita potong. Oke ya, kita akan jalankan query karena di satu lembar query ada isi banyak, kita harus blok gitu. Untuk menjalankan query yang trunket ini tak di execute. Nah, dia akan keluarnya begini. Oke, hanya info bahwa query ini sudah selesai dikerjakan, error atau enggak gitulah. Oke. Nah, kita mau lihat isinya. Isinya kan yang ini tadi yang kita blok. Execute lagi. Sudah habis, hilang. Itu namanya ditrunket. Oke, bukan di delete. Kalau delete kan namanya delete isinya. Ada isinya di sana di delete. Jadi kita hanya megang step, terus yang sudah di sana kita step gitu kan. Ya, kalau tadi kita sudah nempelin di sana ada 5 lembar ya berarti tetap ada 5 lembar cuman kesetip semuanya kosongan. Tapi kalau dipotong enggak. Oh, ini tadi ada 5 lembar ya, ditrunket ya. Berarti 5 lembar ini disobek di luar apa yang ada di dalam situ, disobek taruh tempat sampah. Itu namanya ditrunket. Gitu ya. Jadi beda antara delete dengan trunket. Oke. Nah, ya begitu kira-kira. Yang bagian ini sudah selesai, trunket nih sudah bisa. Sekarang membuat tabel dengan query, manfaatkan tabel yang sudah ada, misalkan kolom-kolomnya. Oh, gini. Ini ya, kita udah punya contoh tabel DT penjualan. Saya pengen membuat tabel yang lain. Misalnya itu adalah apa nih kolomnya yang ada di sini. Ya, anggap aja ini omsetnya saya mau ganti tipe datanya atau gerainya. Gerainya ini enggak cukup 40, harus saya ganti jadi 70 karakter. Oke. Ini tapi namanya jadi nama yang lain karena di sini sudah ada isinya data banyak. Oke, ini klik kanan, script S, create to. Gitu, nanti dia akan keluar di sini baru. Terus ada bunyi macam-macam, nggak usah diperhatikan. Kan kita fokusnya tetap ada di nama tabel DT penjualan akan jadi yang baru. Misalnya pakai underscore menggantikan spasi. Ini adalah versi 2. Begitu misalnya. Versi 2. Ini gerainya jadi 60 katanya. Gitu. Terus omsetnya harus dengan nilai yang eksak. Wah, nilai yang eksak biasanya pakai apanya nih? Desimal. Oke, desimal untuk berapa digit? Desimal ini kita ganti desimal gitu ya. Nah, totalnya dia bisa menyimpan 20 digit dengan jumlah koma yang bisa di belakang koma ada
ada 4 aja deh. Nah, berarti dia bisa menyimpan 16 digit gitu ya, atau 24 sekalian. 24, maka dia bisa menyimpan 20 digit di depan koma, 4 digit di belakang koma. Yang ditentukan adalah jumlah total digit dan belakangnya, yang di belakang koma ada berapa digit. Sisanya pasti yang untuk depan koma gitu ya. Dan ini misal gitu. Namanya itu. Nah, ini terus di-execute. Nah, dia udah jadi. Ini refresh lagi. Dia akan keluar di sana versi 2. Gitu ya. Itu namanya create. Sekarang kita mau yang berikutnya. Create sudah bisa. Yang ini nomor 6 sudah bisa. Kemudian membuang tabel yang sudah ada sekaligus membuat ulang. Nah, berarti tadi membuat tabel tok ya. Membuang tabel ya. Membuang tabel. Membuang tabel dulu. Nomor 6. Membuang tabel. Nah, ini bisa kita tutup ya. Kita kan nggak akan nge-save nih. Kita tutup yang create tabelnya. Oke, ini query kita nih. Ini mau kita buang. Klik kanan. Script. Drop. Keluar dia bunyi-bunyinya. Terserah deh apa saja. Gitu ya. Nah, bagian yang ini nih. Bagian begini nih. Ini berlaku untuk semua versi. Ini bisa di semua versi. Oke. Nah, kalau yang mulai setahu saya sih mulai 2019 kayaknya ya. Mulai versi MS SQL 2019 atau mungkin sebelumnya juga sudah sih, nggak tahu lah. Pokoknya saya biasanya kalau pakai versinya lompat. Nah, jadi dulu 2005 saya lompat ke 2012 karena saya nyoba di versi-versi yang setelah 2005 itu nggak ada yang nyaman gitu. Nah, saya nyaman di 2012, maka saya pakai 2012. Yang setelah itu ada beberapa versi lagi, saya coba, ini perubahannya nggak terlalu banyak dan kurang nyaman. Ya, nggak saya pakai. Ini 2019 sudah ada beberapa fitur barunya yang sangat berguna, itu saya pakai. Mulai SQL 2019 untuk menghapus itu bisa begini, if sisa drop table. Mana tadi perintahnya ini? Nah, ini drop table gitu ya. Ya kan? Tapi di antaranya ini kita tulisin if exist. Jadi query yang segini panjangnya itu sudah disingkat menjadi satu baris ini nih kalau di 2019. Nah, ini ada titik koma lah. Ada go juga boleh. Go itu berarti ini selesai satu blok. Jadi satu blok. Kalau titik koma dia masih, kalau ini titik koma, ini titik koma, berarti dia sebagai satu blok. Ujungnya sana pasti ada go, nggak kelihatan. Tapi kalau saya buat itu ada go depan. Ini go berarti ini satu blok, yang ini blok kedua, gitu ya. Go itu berarti satu blok dikerjakan. Jadi kalau dia di dalam satu blok, maka query yang di atas ini membuat satu hasil bisa dipakai di query berikutnya. Misalnya disimpan ke timetable atau apa, itu bisa dipakai di berikutnya. Atau kalau go itu berarti dia kayak buka satu lembaran baru lagi, gitulah gampangnya ya. Tapi dia dijalankan beruntun. Itu bedanya go dengan titik koma. Kalau go pasti dia di ujung-ujung. Jadi yang dikerjakan per blok tadi, antar go tadi, gitu ya. Nah, ceritanya gitu ya. Nih drop table. Ini sama hasilnya. Hasilnya akan sama. Jadi kalau saya udah jalankan yang di atas, yang di bawah pasti akan error. Karena sudah nggak ada barangnya. Kalau mau di drop lagi pasti error, gitu ya. Oke. Nah, kalau error kan ada if exist-nya. Jadinya nggak akan keluar error, gitu ya. Nih misalnya nih saya execute gitu. Ini pasti sudah hilang. Nah, ini udah hilang. Ini kalau saya langsung jalankan drop table pasti error, nggak ada barangnya, error. Kalau keluar error begini biasa saja. Oke, tapi kalau ada if exist-nya dia nggak error. Tuh. Karena memang sudah nggak ada barangnya. Nah, kalimat yang panjang ini diganti dengan kalimat ini. Kan nggak error juga, karena ada if exist-nya. Gitu ya. Nah, yang bagian itu sudah bisa drop table. Sekarang kita mau membuang yang sudah ada sekaligus membuat ulang.
Jadi tidak memotong ya, tidak memotong data. Ini tabelnya mau dibuang. Kalau dibuang ya usah isi-isinya. Nah, misalnya ini DT penjualan. Oke. Klik kanan, script S, drop and create. Nah, ini ada blok banyak banget nih. Ini yang tadi ya kan? Satu blok gitu. Dari semua ini bahasanya yang penting hanya ini nih. 1, 2. Gitu ya. Itu yang penting di bunyi query ini. Yang lain-lainnya ya penting-penting ya itu biasalah. Ini sudah set defaultnya sebenarnya. Jadi itu tidak kita sertakan pun tidak apa-apa. Jadi yang bagian ini nih tidak disertakan itu nggak apa-apa ini. Kalau di komen kan dia tidak akan dieksekusikan. Nah, ini juga nih. Ini bisa nih. Yang penting itu. Ini go-nya mau digantikan jadi titik koma juga boleh supaya dia kerja sebagai satu blok. Gitu, itu boleh. Ya, drop table. Nah, ini kita ganti dengan if axis. Juga boleh. Hanya khusus Excel 2019 ya. Daripada ngedit ya sudah biarin aja gitu. Nah, jadi perintah pertamanya dia drop dulu baru dia create. Di drop hilang dulu barangnya baru nanti dia create. Jadi tadi kan ada go ya, ini ada go. Saya kembalikan persis seperti itu. Nah, yang lainnya biarin aja. Ini execute, maka dia langsung kerjakan dua-duanya. Drop dulu langsung create. Jadi seakan-akan ini nggak berubah. Tapi kalau ada isinya di dalamnya nanti akan berubah. Saya coba isi deh gerainya pondok bambu tadi. Gitu. Nah, untuk ngeceknya begini. Ngeceknya kita tambahin ya. Tadi kan di sana kalau caranya ngelihat kan select terus from-nya ini begini, kemudian ada nama kolomnya ini begitu, oke, pakai titik koma. Berarti query select dan query if drop ini dia ada di dalam satu blok yang sama, gitu ya. Baru habis itu blok keduanya di sini. Nah, di sini kan ada go. Ini kita titik koma deh. Kita select ulang. Supaya langsung kelihatan bahwa nanti awalnya gitu. Kita tambahin satu kolom di depannya sini. Misalnya info sama dengan sebelum drop and create koma gitu. Ini nanti akan ada penjelasannya sendiri. Yang di sini copy aja deh. Setelah supaya kita bisa membedakan nanti ya. Setelah. Oke, ini ini yang tengah-tengah ini bikin ruwet. Saya hapus enggak, biarin aja deh. Jadi query-nya dia satu blok di atas, satu blok di bawah. Oke. Setiap bloknya ini ada dua baris query gitu. Ada 3 blok di sini dengan use execute. Nah, ini ada error. Mana incorrect sintak bintang. Waduh. Kalau errornya sudah. Oh, ini dihapus deh. Oh, itu ya. Oke, ini aja deh yang dihapus. Gitu. Ini resultnya, ini yang sebelumnya. Oke. Nah, ini yang sebelumnya. Sekarang kita create dulu deh. Ya, invalid object. Ini karena dia ini nih, ini sudah nggak ada nih barangnya. Oh, ini berarti kita pindah di sini. Biarin aja deh sudah. Nah, kita coba isi lagi ya. Gerainya pondok bambu. Nah, gitu aja deh. Kita execute ulang. Nah, ini kan sebelum drop, ini setelahnya udah nggak ada. Walaupun di sini kita tulis pun udah nggak akan keluar karena memang nggak ada barisnya. Artinya ini akan ditempelkan di setiap baris yang ada. Kalau nggak ada baris hasilnya ya sudah, dia nggak akan dibuatkan gitu ya. Ini kalau kita execute lagi nanti dia akan errornya di atas ini. Nah, oke. Nah, apalagi ya berikutnya ya. Oh, sudah selesai.
Sampai di sini berarti sudah selesai. Jadi kita sudah belajar tentang caranya membuat skema, caranya membuat tabel, kemudian caranya melihat isinya tabel yang pakai klik kanan, script, select. Oke, di sini ada 2 blok. Yang di atas ini adalah tentang berkaitan dengan membuat objek-objek si database, biasanya disebut DDL gitu ya, Data Definition Language gitu ya. Kalau yang di bawah-bawah ini, bloknya ini adalah blok namanya apa ya? DML, Data Manipulation Language gitu ya. Ada query select, insert, update, delete. Nah, ini besaran pokoknya, grup pokoknya adalah query-nya tentang itu. Yang selain itu tuh nanti untuk yang programming ini, execute ini. Oke. Nah, ceritanya gitu, itu tadi membuat skema, membuat tabel. Kita belajar mengisi tabelnya langsung lewat SSMS dengan edit nih, edit. Oke. Baru satu cara, itu sangat jarang digunakan, itu hanya dibutuhkan ketika penting saja, langsung mengedit di sini nih. Ini hanya ketika penting saja, jadi tidak dianjurkan selalu menggunakan ini. Pasti dia bisa dari tempat lain nanti, entah lewat aplikasi, entah lewat apa begitu ya. Nah, kemudian kita sudah belajar caranya memotong. Ini memotong. Kita belajar caranya meng-create dengan mengedit. Ini kan tadi script create itu. Kita belajar tentang caranya untuk drop. Ini caranya ngedrop tanpa create, berarti yang drop raw. Selalu milih new query editor ya. Kemudian ada yang drop and create, gitu kan? Ini yang drop and create. Oke, gitu. Kita juga sudah belajar sekilas gambaran untuk pertemuan berikutnya. Mungkin ke depan kalau sudah sampai nanti tentang pembahasan tentang si query. Jadi pembahasan kita kali ini cukup sekian. Jadi itu masih fokusnya di sana. Mungkin nanti untuk yang ketiga adalah tentang caranya kita mengentry data, tidak mengentry data. Sebutannya pokoknya memasukkan data ke dalam tabel dengan berbagai cara. Kita bisa copy paste, ya kan? Misalnya dari Excel kita copy paste kan tadi udah tuh, bisa ketik langsung, gitu ya. Kalau copy paste bisa sekalian sekarang deh. Gini deh, ini kan edit ya. Ada data, misalnya ini. Datanya di Excel ada 2 baris. Jadi jangan banyak-banyak yang di copy paste begini. Oke, di blok paste gitu ya. Nah, dia udah masuk tuh. Nih, ini kalau saya blok di sini kan dia ada kelihatan tuh. Oke. Nih kan 2 baris tadi ya. Nah, ini kan kalau kita drop and create, di execute lagi ya, dia udah nggak ada isinya lagi. Oke, gitu ya. Jadi ini sudah termasuk copy paste lah ya, copy paste data dari luar masuk ke dalam sini. Itu tadi contohnya dari Excel ya, bisa dari text file, bisa dari mana, bebas dan. Nah, nanti kita akan belajar caranya import data lah gampangnya ya. Gitu. Pakai fitur habis ini deh. Nah, sekarang yang penting ini dulu. Untuk contoh data ini, contoh datanya kita sudah belajar tentang tipe data juga. Ini ada linknya. Caranya tadi cukup di Google saja dan kita tulis SQL Server data type gitu ya. Terus kita masuk ke sana. Itu yang paling enak dah untuk zaman sekarang. Sip ya. Sekian aja dulu. Terima kasih. Permisi.